apa yang ingin kami buat. Sederhana sekali yang kami ingin buat itu. Kita mulai dari apa yang dimiliki dan dikerjakan oleh ribu ratu kita. Karena secara statistik Kabupaten Flores Timur lebih dari 75% masyarakatnya bertani. Kita perbaiki dulu sektor pertanian. Ada apa dengan sektor pertanian, maka para petani kita masih hidup susah. Ada apa? Uang sudah triliunan. Kalau kita hitung mulai masa reformasi sudah triliunan turun ke. Apakah bantuan-bantuan pemerintah itu kena sasaran atau tidak? Efisien, efektif atau tidak? Kita evaluasi semua itu. Kita cari jalan keluar. Kita perbaiki teknologi pertanian. Kita cari jalan untuk pemasaran. Sehingga semua komoditi hasil pertanian dan perkebunan kita ada jalan keluar. Kenapa kita canangkan ada, kita perbaiki BUMDes, kemudian kita akan bentuk atau dirikan BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, untuk menampung dan lalu lintas hasil, baik termasuk barang-barang yang mau masuk ke daerah ini juga melalui badan usaha. Ini ada maksud untuk kita bisa mengatur harga barang kita. Selama ini kan kita punya komoditi, kita punya barang, orang datang beli, tapi harganya mereka yang tentukan. Betul tidak? Mau timbang mente, dia bilang, mente sekarang sudah 1 kilo 8.000 saja Bapak. Bapak mau tidak timbang, Bapak butuh uang. Padahal barang kita, biasanya orang jual barang itu, barangnya dia yang tentukan harga. Ini kita akan ciptakan badan usaha tadi, dan kita usahakan supaya ada petugas penghubung di daerah yang menerima sasaran menerima hasil komoditi kita, seperti di Surabaya. Dulu zaman Orde Baru itu ada petugas penghubung di sana yang memantau harga komoditi kita. Kopra di sana mereka terima dengan berapa, Kemiri terima dengan berapa, Mente terima dengan berapa. Dan itu informasi itu masyarakat menerima langsung dari A1, dari sumber yang sebenarnya. Sehingga orang tidak main-main dengan harga komoditi kita. Kita jaga semua sumber daya kita yang ada di sini, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kita ini kaya, siapa bilang tidak kaya? Hanya banyak sekali pos-pos yang kita tidak perhatikan. Sehingga PAD kita tidak pernah bergerak mencapai 100 miliar. Kita PAD sekarang itu 50 miliar ke bawah, makin hari makin turun. Dulu zaman Pak Yosni Bupati itu, dengan Pak Valens itu PAD kita bisa menembus angka 60-70 miliar. Sekarang ini sudah turun ke bawah. Pernah sampai berapa itu Pak? PAD kita waktu zaman Pak Yosni Bimbi 73 miliar. Sekarang ini apa? Dia bergerak 40, 50, sekitar itu. Makin turun. Padahal makin hari harus makin meningkat. Karena kalau PAD kita menurun model begitu, makanya semua tenaga kontrak diberhentikan. Karena sumber pembiayaan untuk gaji tenaga kontrak itu dari PAD kita. Dan sekarang kalau kita bangkit, kita gali semua potensi kita, kita tingkatkan PAD kita, siapa bilang kita tidak bisa angkat tenaga kontrak? Tenaga kontrak itu dilarang pemerintah pusat untuk diangkat apabila kita pembiayaan gajinya menggunakan dana DAU, itu tidak boleh. Tetapi kalau pakai dana PAD, boleh, karena daerah mengatur dirinya sendiri. Sekarang bagaimana? Kita harus kerja keras. Bapak mama sekalian, karena kami tidak omong program itu dengan idealisme yang tinggi, menghayal nanti mau terbang, mau lari, mau apa. Tidak, kami tidak. Kami omong apa yang bisa kita buat. Bagaimana dengan perikanan? Bantuan kemarin kena sasaran tidak? Jangan sampai kita kasih bantuan bodi dan peralatan tangkap ikan, tapi orang di gunung yang ambil, yang terima.